Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula li ada'i ta'ah wa la quwwata li tarkil ma'siyah illa bi Allah ba'du. Jajaran direksi yang kami hormati, jamaah salat zuhur yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini tanggal 17 Sa'ban ya, kita sudah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Insyaallah jamaah yang mulia, pada siang hari ini bersama-sama kita akan mudzakarah atau mereview, karena sejatinya yang akan kami sampaikan bukanlah ilmu baru, bukanlah pengetahuan baru, namun ia adalah bagian daripada ajaran Islam, wabil khusus bagaimana terkait dengan kita sebagai orang tua dalam mengasuh, mendidik anak-anak kita semuanya. Boleh slide berikutnya? Kita mulai dengan ta'aruf ya. Dalam Islam itu kan ada kenalan. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf, artinya kenalan ya. Jangan-jangan nanti kalau kita tidak ta'aruf, orang bisa bisa salah duga. Ini siapa ini? Nggak dikenal, tiba-tiba maju ngomong gitu, jenggotan lagi, teroris jangan-jangan. Nah itu kan, padahal bukan teroris, aktivis non romantis, karena umat Rasulullah. Baik ya, sedikit kami mohon izin kenalkan. Nah ini Bapak Ibu yang di depan, mohon izin, saya Muhalisin Ibnu Muhtarom, asli Kendal Jawa Tengah, sekarang tugas mengajar di pesantren Darun Najah 2 Cibining Bogor. Alhamdulillah kami sangat berbahagia siang hari ini kita bisa silaturahmi dan insya Allah silatul ilmi, kira-kira 20-30 menit. Ini kegiatan kami bersama delegasi Al-Azhar Mesir yang bertugas hampir 2 tahun di pesantren kami sebelum Covid ya. Kemudian bersama teman-teman peserta penataran di depan Gua Hiro Napatilas, 20 orang dari Indonesia dan 20 orang dari Senegal. Ini juga ada 2 buku kami yang kami tulis bersama istri tercinta, dan ada 2 buku lain yang merupakan antologi. Nah, sebagian materi yang saya sampaikan terutama diambil dari buku yang Diorama Asa dan Cinta di Masa Corona. Kita semua jadi saksi sejarah Bapak Ibu, Masya Allah, betapa Corona luar biasa merubah kehidupan kita. Waktu itu kami kepikir, yang biasanya ngajar, ketemu santri, anak-anak, kita di rumah, bete. Kalau bete kata santri, butuh taujihat, butuh pengarahan. Ya, makanya kita nulis sajalah. Alhamdulillah sudah jadi buku. Baik, saya akan mulai dengan sebuah hadis. Dalam hadis qudsi disampaikan Allah berfirman, "Ana 'inda zanni 'abdi bi." Saya, kata Allah itu, tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, kenapa kita hadir di sini? Karena kita punya pikiran positif, insya Allah kita akan sama-sama silaturahmi dan satu ilmi, apalagi ini nuansanya tarhib Ramadan dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan yang hitungannya tinggal 2 pekan lagi. Kalau kita nggak punya pikiran positif tentang kajian ini, bisa dipastikan kita tidak akan ada di sini. Ini bisa dipikirkan. Jadi pikiran itu akan mempengaruhi kata-kata kita. Kalau dulu saya pernah dapat dari Agim, beliau menggunakan simulasi ceret atau teko, bahkan botol. Katakanlah kalau ini botol diisi dengan air putih, dituangkan, keluarnya air apa Bapak-bapak semuanya? Mohon dijawab. Air putih. Bisa nggak botol diisi air teh, dituangkan, keluarnya jadi sirup begitu? Bisa, botol kurang ajar namanya. Artinya apa? Apa yang ada dalam pikiran hati kita itu akan bisa dinilai dari kata-kata kita. Nah, kata-kata kita itu akan menginspirasi perbuatan. Perbuatan yang diulang-ulang akan menjadikan kebiasaan, dan kebiasaan kita inilah akan menjadikan karakter diri kita, dan karakter kita ini akan menentukan nasib kita, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya ingin mulai dengan sebuah data penting sekali biar kita tambah bersyukur jadi orang yang dipilih oleh Allah. Saya pernah dapat di sebuah stasiun televisi swasta ya, nasional, data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jumlah penduduk dunia berapa Bapak? Pernah ada yang dapat infonya? 7 miliar manusia. 7 miliar populasi manusia di dunia. Pertanyaan pentingnya, berapa yang sudah Allah pilih jadi muslim?
Saya tidak sedang bicara sara, rasis, tapi ini nyampaikan data. Dari 7 miliar manusia yang Allah pilih jadi muslim, itu baru sekira 1,5 sampai 2 miliar. Artinya 5 miliar lebih di dunia ini adalah bahasa sekarang non-muslim. Bahasa aslinya ya kafir. Tapi bukan dalam maksud hate speech, tapi memang gitu, kafir alias non-muslim. Jadi kita bersyukur. Pertanyaannya, dari 2 miliar yang muslim, kalau dikerucutkan nanti berapa yang mukmin beriman? Makanya Bapak Ibu, sebentar lagi akan masyhur Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khitabnya yang dituju oleh itu adalah kepada orang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang yang Islam, apalagi pakai lebih umum lagi. Wahai manusia, ya Yohanes, tapi khusus nih orang yang beriman. Kalau dulu zaman kami masih kecil SD, sore-sore dengerin kajian, saya yakin Bapak-bapak sepakat, dai sejuta umat. Siapa itu? Allahyarham Zainuddin MZ. Beliau menggunakan simulasi. Nih, lewat depan komplek kita 3 tukang bakso. Apalagi kira-kira? Siang-siang ini namanya tukang es. Apalah ya, bajigur gitu. Satu lagi tukang batagor. Nah, biar kalau kita ulang ya, lewat depan kita 3 tukang bakso, tukang es bajigur, sama tukang batagor. Kita siang sedang perlu dengan tukang es, kita panggil abang es. Kalau tukang bakso, tukang batagor, dia nggak nengok, dia lewat, pantes. Kenapa? Tidak diundang, tidak dipanggil. Tapi kalau jarak kita dengan tukang es itu ya memungkinkan dia dengar suara kita dengan jelas, kok jualannya masih ada, dipanggil, kata orang melengos, tidak menengok, tidak merespon dengan kita. Kira-kira apa kata kita? Apa Bapak? Kita manggil tukang es, dia kira-kira bisa dengar, jualannya masih ada, kita mau beli, kok nggak nengok, nggak merespon. Apa kata-kata kita? Sombong, kata Marda, sombong, sombong. Cuman tidak hanya sombong, apa? Budek kali ya, gitu kira-kira. Jadi kalau ada orang rasa beriman, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, puasa, kok nggak puasa? Berarti dia baru muslim, belum mukmin. Saya ulangi, baru muslim, KTP-nya Islam, belum mukmin. Maka termasuk sholat, termasuk puasa itu pembuktian keislaman kita menjadi iman. Nanti derajat yang tertinggi setelah muslim, mukmin, muhsin. Makanya Rasulullah dalam hadis itu ketika Ramadan akan banyak dibaca, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa tapi dapatnya cuman apa? Lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya tidak berkualitas. Maka nanti muhsin itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau engkau tidak sanggup melihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Ini muhsin, Pak, tingkatan tertinggi. Ini mukadimah saya, maka pikiran ini penting sekali. Berikutnya, sesuai dengan tema kita, biasanya kalau saya menyampaikan memang modelnya agak training ya. Ini bukan promosi, tapi ketika saya ikut sebuah training disampaikan oleh Profesor Insinyur Abdul Basit. Bapak Ibu, mohon dijawab, kalau di training ada ibunya ya. Kenapa lambang Carrefour ini, sekali lagi bukan promosi tapi sebuah simulasi pemikiran. Lambangnya seperti ini. Dulu saya termasuk angkat tangan jawab, karena itu adalah dari Perancis, bendera lambangnya adalah biru dan merah. Betul menurut Bapak. Coba yang lain. Oh, itu tandanya bahwa Carrefour akan laris karena jangkarnya kanan kiri. Benar menurut Bapak. Tapi tahukah Bapak jamaah, ternyata ini ada huruf C yang sangat besar. Waktu itu ditunjukkan ya. Saya mohon izin berdiri biar lebih jelas. Harus coba ke layar nggak apa-apa. Biar sambil istirahat. Mohon maaf. Ya. Jadi waktu itu ditunjukkan lihat nggak kita? Di sini ada huruf C yang besar sekali. Nah, terus yang saya termasuk yang baru pertama melihat ketika training itu. Sehingga poinnya adalah ketika sudah ditunjukkan oleh profesor itu bahwa itu ada huruf C yang besar, maksud saya adalah bisakah kita berpura-pura? Setelah ini kalau ditunjukkan lambang seperti ini, kita bisa nggak berpura-pura? Pasti nggak bisa. Inilah simulasi persepsi. Nanti mukadimah saya ini penting karena saya akan menyampaikan tentang Islamic parenting, tapi kalau kita sifatnya sebagai muslim denial, menolak, yang akan bisa masuk. Nah gitu. Yang kedua, simulasi lebih sulit. Waktu itu ditampilkan foto ini. Silakan Bapak semuanya ditebak. Ini gambar apa?
Nah, saya termasuk yang senang nebak, biar tidak ngantuk begitu. Gambar orang main ski, benar menurut Bapak. Yang lain, ada yang angkat tangan, inilah gambar orang sedang mengejar sarang burung, benar. Tapi ditunjukkan oleh profesor itu, coba ikuti yang saya jelaskan, jangan denial, jangan menolak. Ini adalah gambar sapi. Sapi yang besar sekali, bahkan badan belakangnya tidak kelihatan, kakinya nggak kelihatan, tapi di sebelah sana itu adalah mata sapi. Mata sebelah kanan, kiri, di bawahnya itu adalah mulutnya. Ketika ditunjukkan dan kita mengikuti kata-kata daripada profesor itu, yang tadinya saya nggak melihat, benar Pak, ternyata itu gambar sapi. Nah, ketika sudah berhasil melihat sapi, saya nggak tahu Bapak sudah berarti tidak karena waktu ya. Ini kan bukan training, pengajian ya, ini simulasi. Ketika sudah ditunjukkan dan saya bisa melihat, nah berikutnya serta merta Pak. Oh, ini gambar sapi. Saya nggak bisa lagi untuk menolak. Nah, ini yang saya maksud, kita harus sam'an wa ta'atan. Yang saya sampaikan insya Allah adalah versi Islami. Dan saya berupaya tidak banyak tafsiran, tapi langsung apa adanya. Baik, karena waktu ya, biar efektif, efisien. Jadi apa yang dimaksud dengan pola asuh Islami? Di sini intinya sebenarnya adalah bagaimana kita semuanya sebagai orang tua berupaya mengasuh, mendidik, menyayangi, mencintai anak-anak kita semuanya berdasarkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan juga hadis. Itu disebut dengan dalil nakli. Boleh juga menggunakan dalil akli, tapi tidak boleh bertentangan dengan Quran hadis. Ini yang kadang-kadang zaman sekarang banyak orang pintar bahkan mengatakan Quran hadis ntar dulu, sesuai dengan fakta. Wah, ini repot kalau sudah begitu, karena harusnya dalil nakli Quran hadis itu adalah pelita cahaya. Kalau kita di tempat kegelapan, begitu ada cahaya, akal sehat akan mengiyakan. Nah gitu ya. Kita mulai Bapak. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus meyakini betul bahwa pada dasarnya anak-anak itu adalah fitrahnya sebagai seorang muslim. Ya, dalam ayat itu disebutkan ketika Allah berfirman mengambil janji, alastu birabbikum. Semua jabang bayi Allah sudah tanya, apakah kalian bersumpah bahwa saya Allah Tuhan kalian? Semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkau adalah Allah Tuhan kami. Pertanyaannya adalah kenapa faktanya tadi sudah saya sampaikan, tidak semua orang muslim berubah dari fitrahnya. Hadisnya ini ada berapa versi memang yang masyhur, antara lain ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak jadah, tidak ada anak haram, semua anak lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam pemahaman yang lebih lengkap, fitrahnya Islam. Kenapa? Karena berikutnya disebut fa abawahu, maka dari pengaruh bapak ibunya yuhawidanihi, menjadikan anak itu Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, jadikan dia Majusi atau agama yang lain. Saya alhamdulillah di pesantren kebagian juga untuk mengajar al-adyan, perbandingan agama. Jadi saya belajar Hindu, Buddha, Zoroaster dan sebagainya dalam rangka paling tidak toleransi gitu ya, sehingga kita punya dasarnya walaupun tidak terlalu mendetail. Jadi pertama ini Pak, harus diyakini bahwa fitrah anak kita semua ini adalah muslim sudah. Berikutnya, kewajiban orang tua yang pertama, begini semua nih bapak-bapak, begitu anak itu lahir, maka seorang bapak sejati, seorang muslim harus mengenalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, kalimat ini Bapak kalau ditimbang dengan 7 bumi dan langit, lebih berat kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadisnya adalah iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Ini Pak, jadi yang harus pertama dengarkan. Makanya sebisa mungkin nih, kalau istri sudah menjelang HPL, kita harus siap siaga. Harus siap siaga, siap antar jaga. Jadi suami harus mendampingi. Jangan sampai begitu anak bayi lahir, kita bapaknya nggak ada yang azani, nanti malah dengar dulu mungkin suara-suara yang lain. Ya alhamdulillah, pengalaman pribadi kami, 3 putri kami lahir, walaupun kami tugas di Bogor, pernah lahiran di Tangerang Ciledug, kami sempatkan hadir karena ingin agar yang pertama didengar oleh anak kita adalah kalimat tauhid. Ini sederhana, tapi kalau refleksi, ayo silakan Bapak Ibu, dulu ketika anak-anak kita lahir, mohon maaf, apa kita benar-benar menyiapkan waktu, kesempatan untuk mengazankan di telinga kanan dan iqamah di kiri? Sederhana. Pertanyaannya, kita sudah atau belum? Nah, kalau belum berarti masih belum lengkap dari awalnya. Ini yang pertama. Jadi seorang bapak harus mengazankan di telinga kanan sang bayi, kemudian iqamah di kirinya. Berikutnya, ini nanti bisa dibaca sendiri, filenya sudah saya bagi ke Ustadz Topan tadi, nanti bisa di-share jamaah.
tahnik. Nah, jadi tahnik ini adalah jabang bayi begitu lahir dikunyahkan kurma kalau zaman Rasulullah. Tapi sebenarnya sekarang kita nggak ada kesulitan sih, Indonesia juga banyak kurma. Dikunyahkan kurma, kemudian usap-usapkan ke mulut si bayi. Saya pernah ngisi seperti ini juga, sifatnya nanya, tapi nadanya protes. Pak Ustadz, tapi kata dokter itu nggak boleh. Ini di awal kemarin saya bilang, sam'an wa ta'atan, ini hadis. Percaya tidak saya bilang. Tentu bukan kewajiban saya menjadikan bapak ibu percaya, tapi kita sebagai muslim sejati, masa si Rasulullah bohong? Nah gitu. Jadi kalaupun ada penjelasan dokter nggak boleh, perlu diskusi kenapa nggak bolehnya. Karena sebenarnya di antara maksud tahnik ini, seorang yang bayi lahir kemudian diberikan usapan kurma, atau kalau nggak dapat kurma minimal madu, itu biar saraf-saraf yang ada di mulut dia ini cepat respon ketika dia akan mencari, mohon maaf ya, puting ibunya, sehingga ASI. Nanti ada kaitannya dengan berikutnya, ini tahnik. Sederhana, tapi lagi-lagi refleksinya sudah atau belum waktu itu. Kalau lupa lagi, ya kita harus istighfar lagi. Berikutnya, ini penjelasan detailnya, menyusui dengan ASI. Bagi mohon maaf, banyak sekarang wanita karir yang nggak sempat sebagainya, harus carikan. Karena Qur'annya itu jelas. Kalau mau sempurna adalah dibacakan di sini, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. 2 tahun kalau mau bagus. Tapi setidaknya 6 bulan pertama. Yang disebut dengan ASI eksklusif, ini perjuangan Pak. Bagilah perjuangan tidak hanya kadang-kadang semata masalah fisik ya, waktu bagi yang wanita, ibunya wanita karir dan sebagainya, gitu ya. Ini lagi-lagi yang kami sampaikan bukan hal baru, tapi kita lebih refleksi, kita sudah yakin atau tidak, lebih dalam lagi kita sudah merasa belum. Jadi mestinya ASI ini 2 tahun sesuai dengan pendekatan Qur'ani. Minimal adalah 6 bulan. Itu adalah ASI eksklusif. Berikutnya, nah ini akikoh. Akikoh saya kira tidak ada kendala dari sisi finansial insya Allah. Tapi yang lagi-lagi adalah pemahaman kita. Sudah sempurna belum? Jadi akikoh ini ketika pada hari ke-7 si bayi harus disembelihkan kambing. Ya, umumnya adalah laki-laki 2 ekor, wanita untuk bayi perempuan 1 ekor. Tapi boleh juga dalam hadis ini ketika Rasulullah akikoh untuk Hasan itu hanya 1 ekor. Artinya apa? Ketika seorang ini lahir dia tergadik selagi akikohnya belum dilaksanakan. Kemudian pada hari akikoh ini juga ada tata cara pemotongannya itu lebih detail daripada kurban. Contohnya tulang rusuknya itu, tulang-tulangnya jangan dihancurkan dengan tabarukan dan ta'amulan, harapannya agar nanti suatu saat barangkali si anak ini namanya manusia ada cedera luka sebagainya, maka tidak sampai fatal. Itu ada maksudnya ke sana. Kemudian pada hari itu juga selain akikoh, pada hari ke-7 juga masih diberikan nama yang baik. Saya sedikit intermezzo nih. Kalau di pesantren kan biasa dengan santri agak guyonan. Suatu saat jamaah semuanya ada gadis yang sangat cantik, cecak macan, cewek cakep, manis dan cantik. Singkat cerita, saking cantiknya, kalau kata orang Sunda, setiap malam ada yang nganjang. Kata anak muda, ngapel. Pertanyaannya, yang ngapel siapa? Untuk apa? Kalau ngapel, nganjang atau datang ke gadis itu jelas niatnya untuk ta'aruf, kemudian hidbah, akdu nikah, oke. Bapaknya bingung karena tiap malam ganti-ganti ini yang apel, yang datang, yang nganjang. Akhirnya bapaknya bikin keputusan, mulai detik ini putriku si cantik tidak boleh ada yang nganjang, ngapel, atau silaturahmi, pokoknya nggak boleh. Ya gitu ya. Karena cantiknya itu luar biasa, banyak yang tergoda untuk datang. Singkat cerita, ada santri yang iseng-iseng nanya, "Bapak, mohon izin, memang putri Bapak itu siapa namanya?" "Loh, putri saya itu namanya bahasa Arab." "Kamu santri kan?" "Iya Pak, alhamdulillah." "Kamu tahu bahasa Arab?" "Ya, dikit-dikit belajar." "Anak saya namanya Zurni Laila." "Halus nggak?" "Halus Pak." "Bagus nggak?" "Bagus." "Mohon izin Pak, Bapak tahu nggak artinya?" "Enggak." "Yang penting bahasa Arab kan?" "Ya mohon izin Pak, kalau kata Pak Ustadz, zur itu kata perintah. Dari kata-kata zaro ya zur ziarah. Kalau Bapak ziarah ke Banten apa artinya? Pergi datang ke Banten. Ziarah ke Madura datang. Jadi zur itu datanglah, kunjungilah. Nih saya sebagai objek. Laila pada malam hari. Ya pantas Pak, anak Bapak ada yang tiap malam ngapelin, Bapak yang nyuruh ngasih nama Zurni Laila. Nah, jadi tidak hanya yang penting Arab, yang penting ada makna doanya. Kenapa? Karena dalam hadis ini nanti kita ini akan dipanggil dengan nama kita dan nama orang tua kita. Ya, selagi tidak harus bahasa Arab, tapi nama yang bermakna. Orang sekarang modern kadang-kadang namanya panjang lebar, repot juga ngapalinnya. Ya, yang penting ada maknanya. Syukur-syukur kalau mau bahasa Arab, ya tanyalah kepada
ustadz, kiai di sekitar, sehingga tidak salah gitu ya. Tadi sudah akikah hari ke-7, kemudian dinamai dengan nama yang bagus, yang bermakna. Mohon maaf ya, karena saya asalnya memang dari Jawa, ada kecenderungan dulu orang-orang dulu saya lihat ngasih nama itu ya sekena-kenanya gitu, sesuai dengan apa namanya, momennya apa gitu. Kadang-kadang namanya nggak bagus juga. Di Sunda itu saya pernah tulis di buku pertama, ada santri namanya Nyangsang. Orang Sunda pasti ngerti itu. Nyangsang nyangkut, Pak. Pak Kiai nanya sama orang tuanya, ini kenapa putra bapak dikasih nama Nyangsang? Kan tadi nyangkut. Iya Pak Kiai, kami punya anak setiap lahir meninggal, lahir mati. Kamu kita capek kan? Terus yang ini mungkin kita istilahnya cobalah kasih nama Nyangsang itu. Bener Pak Kiai, artinya Nyangsang hidup nih satu-satunya. Masya Allah. Sekarang jadi aparat desa di sekitar pesantren kami. Jadi namanya Sunda Nyangsang, tapi maknanya luar biasa. Jadi itu harus yakini ya. Tidak harus nama Inggris yang keren itu. Berikutnya juga pada hari ke-7 itu selain akikah, kemudian nama, dicukur rambutnya. Ini rambut kotor, rambut penyakit, maka dicukur, kemudian disodakohkan. Dalam hadis ditimbang berapa? Ada yang mengatakan dengan fiddah, perak, ada yang mengatakan dengan emas, silakan. Intinya adalah rambut pertama ini harus dicukur karena itu penyakit, kemudian ditimbang, kemudian sodakohkan. Berikutnya, nah ini agak panjang tapi saya singkat saja. Saya ambil contoh satu tentang sholat Bapak Ibu. Ini kan panjang ya, tentang sholat, baca Quran, karakter, jujur dan sebagainya. Saya ambil satu aja, sholat. Kenapa sholat? Karena sholat ini Masya Allah, inilah kita yang seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah untuk komunikasi langsung dengan Allah, Bapak Ibu semuanya. Jadi bayangkan, tidak ada masalah hidup yang nggak ada sholatnya. Contoh musim kemarau, kita ada sholat istisqa. Kemarin kita mau pilpres, sebagai seorang muslim bingung pilihannya, ada istikharah. Perkara yang dipilih, dicoblos, menang atau nggak menang itu lain hal, tapi kita sholat istikharah udah dapat pahala. Nah itu ya, nanti bagi nyari jodoh dan sebagainya dan sebagainya. Sholat, Bapak Ibu semuanya, jamaah yang kami muliakan, mulailah kita lebih merasakan sholat ini bagaimana sebagai komunikasi dengan Allah. Ada sebuah hadis, ini mungkin juga jarang didengar, saya izin sampaikan pelan-pelan. Kalau kita sholat, sebenarnya kita sedang dialog dengan Allah SWT. Bayangkan kita yang banyak dosa, hina dina, diizinkan untuk komunikasi dengan Allah yang mulia. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab. Apa kata Allah jawabannya? Hamidani abdi, ini hambaku memujiku. Teruskan kita baca berikutnya apa? Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab, asna alayya abdi, ini hambaku masih memujiku. Berikutnya kita baca Maliki yaumiddin. Allah menjawab lagi, majadani abdi, ini hambaku mensucikanku, terus menerus. Berikutnya kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawaban Allah? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara saya, ibadah hak saya, isti'anah minta tolong hak hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi kalau sholatnya benar insya Allah ya tidak akan stres karena yakin dengan Allah. Nah gitu. Berikutnya kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini semua permintaan untuk hambaku dan bagi hamba apa yang dia minta. Jadi harusnya sholat itu jadikan solusi. Masalahnya orang zaman sekarang kadang-kadang malah protes. Ya, kapan majunya nih? Sholat lagi. Saya pernah dengar gitu. Contoh ada anggota masuk kata timnas, baru melatihan sholat duhur, baru melatihan sholat asar, protes dia. Sholat melulu, kapan majunya? Karena memahaminya tadi denial. Harusnya tidak demikian, tapi kan sholat itu bisa juga ada jama, ada qashar, ada solusinya sebenarnya. Bukan sholat melulu, gitu kan? Baik. Nah ini kapan kita nyuruh anak-anak kita sholat Bapak Ibu? Minimal usia 7 tahun. Kata Rasulullah, muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'i sinin. Suruh anak kalian, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika 7 tahun. Mulai 7 tahun tuh, jangan sampai enggak. Lagi-lagi Masya Allah ya. Kita kan kadang-kadang ya sadar ya, waktu kita. Mohon maaf, mungkin sibuk di kantor, anak bagaimana sebagainya. Ini harus ada namanya family time. Mungkin ketika libur jangan ada kegiatan yang lain, mau nggak mau minimal ya. Kadang-kadang kan berangkat pagi anak masih tidur, ntar pulang anak udah tidur, itu bahasa umumnya gitu. Kapan kita menyuruh anak? Ini penting. Maka kita ada waktu kosong kayak Ramadan sebagainya, harus menjadi waktu yang optimal karena bagaimanapun anak ya tanggung jawab kita sebagai orang tua.
Ketika 7 tahun mulai disuruh, bahkan dalam hadis ini dengan lafdzun sharih, dengan lafaz yang jelas, apa kata Rasulullah? Wadribuhum alaihim wa hum abna'u asyr. Ketika sudah 10 tahun, berarti kira-kira kelas ya 4, 5 SD, kok disuruh sholat nggak mau, idribu, pukul. Memang beberapa tafsiran, ada makna mukul itu mukul fisik, tapi dalam penjelasan yang lain, jangan mukul yang apa namanya menyakiti, mukul yang menjatuhkan harkat manusia. Namanya dorbun ghairurih, ya. Jangan di muka. Mukulnya bukan karena untuk menyakiti. Ya, carilah tempat yang aman, mungkin di paha dan sebagainya. Intinya memang harus ada perbuatan yang menyatakan, wah kamu udah 10 tahun. Ada juga yang dimana dengan tafsir. Mukulnya adalah sesuatu apa? Perilaku yang biasanya mungkin contoh anak, kamu jajannya katakanlah satu hari, contoh gambarnya 100.000. Nah, kalau kamu nggak sholat, saya akan kurangi. Itu bagian daripada dorb, memukul. Sesuatu yang tidak disukai anak. Itu kalau maknanya adalah makna yang tidak makna sesungguhnya. Oke, kemudian termasuk ini bagi yang anaknya putra-putri sebagainya, pada saat 7 tahun juga mulai dipisahkan tempat tidurnya. Mohon maaf ya, kalau ada yang mungkin nanya juga, gimana Pak Ustadz? Rumah kita tuh RSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja sulit gitu ya. Soalnya nggak ada yang alami itu ya, ini guyonan gitu. Ya gimana caranya? Minimal apa? Dengan bantal. Kita sudah ada ikhtiar melaksanakan hadis Rasul. Jadi jangan sampai tidak dipisahkan, hatta dengan bantal. Saksikan ya Allah, kami sudah sampaikan. Mohon maaf, kan penyakit modern itu aneh-aneh. Mohon maaf, pernah dengar nggak ada apa namanya saudara kandung putra putri? Kalau salah apa namanya incest, kalau salah apa ya? Nah, itu kenapa? Enggak dilakukan. Rasulullah 7 tahun pisahkan tempat tidurnya. Sampai-sampai kalaupun nggak memungkinkan dengan kamar beda, pisahkan dengan bantal. Itu minimal sekali. Itu Islami. Jadi Islam itu sudah visioner. Hanya kadang-kadang kita ini yakin nggak gitu ya. Oke, sedikit lagi. Nah ini anak saya. Ketika kita belajar komunikasi, ini anak saya yang pertama. Maka dengan anak itu kita perlu cara. Kemarin ada titipan ya. Gimana Ustaz nanti agar ngasih targhib ke anak-anak biar mereka cinta dengan Ramadan dan sebagainya. Saya pikir karena dunia anak-anak maka tidak lepas dari B, diajak bermain, C, cerita, M, menyanyi. Itu pendekatan ke anak-anak. Dan sebenarnya sih kita juga yang udah tua-tua juga senang aja diajak bermain, ya cerita juga menyanyi. Di sini apa namanya semua orang adalah penulis, maka pastikan tulisannya itu termasuk tulisan yang bermanfaat. Terakhir dari kami, nah ini sebelum kita juga menulis, bahkan kita bicara, sebelum nanti poin terakhir sekali, pastikan apa yang kita sampaikan, yang kita tulis, yang kita obrolkan dengan anak itu pertama benar, kemudian tidak menyakiti. Kalau itu kaitannya dengan kutipan harus legal. Kemudian tanya, benar perlu tidak disampaikan. Kadang-kadang ada hal baik, tapi kalau waktunya tidak tepat, perlu juga kita pending. Yang terakhir, ini apakah sebuah kebaikan? Tidak. Yang paling terakhir sekali, kewajiban kita, sebelum kepada yang terakhir ini, saya izin menampilkan apa? Oleh-oleh ketika dulu kami ikut daurah di Ummul Qura Makkah, jauh-jauh ke Ummul Qura Makkah, kita diajar juga bagaimana komunikasi, termasuk dengan anak-anak ini. Ada yang pertama adalah anas sabab. Jadi kalau kita salah atau ada sesuatu terjadi di rumah tangga Bapak Ibu, kita harus berani anas sabab, ini salah saya, gitu. Jangan menyalahkan ke pihak lain. Kemudian yang kedua insaf, harus fair ya. Kemudian berikutnya at-taghaful, kadang-kadang kita perlu berpura-pura. Jangan semua didengerin kata orang. Gambarannya itu gini, sering digambarkan. Ini ada bapak, ini ada anak. 4 gambarannya. Pertama, bapak naik kuda, anaknya yang narik pelananya. Apa kata masyarakat? Dasar bapak apa? Kurang ajar. Masa bapaknya enak-enak naik kuda, anaknya yang kecil suruh narik kudanya. Gak bener tuh, salah. Oke, gantian. Kamu naik, nak. Anaknya naik, bapaknya yang narik kudanya. Salah juga kata masyarakat. Apa? Oh, dasar anak kurang ajar, anak geblek nih. Enggak birrul walidain. Masa apa namanya? Kamu yang anak-anak naik kuda, bapaknya udah tua malah suruh capek-capek jalan. Salah juga. Oke, dua-duanya naik kuda. Bapak dengan anak naik kuda. Salah juga. Oh, dasar nih anak dengan bapak sama-sama miring ini, setengah nih. Gitu ya. Enggak punya perkudaan. Masa kuda kecil dinaikin 2 orang. Salah juga. Akhirnya udahlah kita dua-duanya jalan aja. Masih salah juga, Pak. Oh, gimana nih? Bapak dan anak sama-sama sambleng. Ada kuda enak-enak malah ditarik doang dinaikin. Itulah gambaran kalau kita kok hanya mendengar selalu apa yang dengan tetangga masyarakat, bisa jadi kita nggak tenang.
Makanya ini ada ilmunya, at-taghaful. Kadang-kadang kita perlu cuek, asalkan memang apa yang disampaikan itu bukan fakta. Kemudian al-murunah, fleksibel, ya, fleksibel. Yang terakhir, taqabbal an-nas kama hum. Terimalah manusia apa adanya. Mohon maaf ya, kita punya anak, saya baru 3 anaknya, istri 1, tidak dibalik ya. 1 istri, anak 3, jangan dibalik. Itu juga beda-beda karakternya. Makanya ya terima apa adanya gitu. Tidak sama walaupun 1 bapak, 1 abi, 1 umi. Ini fakta. Oke. Kemudian ini ketika kami dapat tugas wawancara dengan Bupati Bogor, karena saya sedang bicara komunikasi. Yang ingin saya sampaikan adalah lihat jarak saya dengan Bupati Bogor ketika komunikasi. Ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa milih dan bisa menilai. Ketika kita ingin ngobrol dengan anak ngambil jarak berapa di sini? Oh, dia duduk dengan kita kira-kira 15 sampai 45 cm. Dia berarti akrab dengan kita, intim. Itu kalau anak-anak, suami, istri ngobrol kok jarak segitu, menurut penelitian termasuk obrolan orang intim. Harusnya segitu. Nah, berikutnya ketika jaraknya itu adalah 18 sampai kira-kira 45 sampai 120 cm, 1 meter lebih, kita dekat ke anak. Anaknya menjauh, kira-kira di atas 1 meter lebih. Nah, itu sebenarnya perlu bertanya, dia sudah tidak intim dengan kita sebagai anak. Ada juga personal zone, dan kemudian semakin jauh semakin dipertanyakan bagaimana kedekatannya. Ya, ini nanti silakan aja kepada panitia, mungkin bisa di-share. Ini maksud kami tadi, kami sudah siapkan karena biasa ngisi dengan anak-anak. Jadi kita ke anak-anak, terutama yang masih usia SD, SMP, itu dengan nyanyi, Masya Allah, mengenalkan tentang Allah, siapa Tuhanmu, dengan nyanyi lagu. Nanti kalau bingung nadanya, telepon saya ajarin nadanya. Ada yang bahasa Inggris. Saya contohkan 1 saja, yang sholat lah ya, tentang sholat. Nah, ini sholat. Kalau yang orang dulu mungkin lagu tau indung-indung. Man hafadha sholata khamsin fi kulli makanin wa waqtin fajazauhum wa tawabuhum jannatan fi khalidan abada. Siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu dengan semangat, maka ia mendapat nikmat di dunia juga di akhirat. Man taraka sholata khamsin wa man kana muta'ammidan fa'adabuhum wa iqabuhum jahannama khalidan fiha. Siapa saja meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka ia akan disiksa dalam neraka selamanya. Ini untuk anak-anak. Dan saya sudah perhatikan anak-anak, akhirnya mereka apa lagu dan mau pelan-pelan untuk sholat. Banyak lagunya. Terakhir dari kami, kewajiban orang tua ini Pak, pada waktunya memang harus menikahkan anak-anak kita. Ini panjang, tapi singkatnya adalah carikan jodoh yang terbaik. Kalau dalam hadis itu 4 ya, tungkahul mar'atu li arba. Jadi yang intinya adalah tentang siapa yang jadi jodoh itu memang ada tentang bobot, bebet, bibit, ada keturunan, ada juga dari si harta, fisik. Tapi kalau ingin bahagia dunia akhirat, lagi-lagi kata Rasulullah, fatfar bidatitin taribat yadak. Agama itu yang menjadi tolak ukur pertama. Bahkan selevel Rasulullah saja, terakhir penutup dari saya, suatu saat ketika Fatimah putri tercinta sudah berkeluarga dengan Imam Ali, kemudian pekerjaannya itu banyak sampai tangannya itu mengelupas. Nah, itu Imam Ali ngasih saran. Kalau bahasa Sunda, coba Neng ngomong ke Abah lah gitu. Itu kan banyak tawanan budak, minta 1 aja. Kan budak itu bisa disuruh apa-apa saja. Nah, anak istri yang taat, dia ikuti perintah suaminya, datang ke abahnya Rasulullah. Tapi waktu itu Rasulullah sedang banyak tamu, sehingga nggak jadi diurungkan. Rasulullah lihat itu ada Fatimah, tapi nggak jadi ngomong. Kenapa itu? Nah, kesempatan lain, kemudian Rasulullah yang mendatangi Fatimah. Wahai putriku, aku melihat engkau datang ingin menyampaikan sesuatu, tapi kelihatannya engkau tidak jadi. Kenapa? Nah, kemudian disambung oleh Imam Ali, singkat cerita, ya Rasulullah, saya yang minta Fatimah agar bermohon kepada engkau sekiranya berkenan memberikan 1 budak yang bisa kita perkejarkan untuk membantu kerjaan kita. Apa jawaban Rasulullah? Ini sudah keluarga. Rasulullah sebagai orang tua tidak berlepas tangan sama sekali, tetap mendidik. Mau nggak, kata Rasulullah, kalian saya ajarkan zikir yang kalau ini diamalkan jauh lebih dahsyat daripada budak yang bisa kalian suruh apa saja. Dan jawabannya mau. Apa itu? Ketika mau tidur, bacalah subhanallah 33 kali. Walhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Lengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Lengkap 100. Baru tidur. Makanya disebut dengan zikir Fatimah. Bayangkan Bapak Ibu, tadi suami istri
niatnya untuk minta seorang budak yang bisa di pekerjaan apa aja, justru Rasulullah diajarkan dengan zikir. Ini membuktikan bahwa sebagai orang tua juga boleh memberikan masukan, tapi tidak boleh intervensi. Demikian Bapak Ibu, karena waktu ya yang kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya sekiranya.